Joshua, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Rabu di tanggal 30 November 2022. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika bermanfaat untuk sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan tetap nyatakan dalam hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami. Walaupun banyak tantangan masalah yang harus kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Saudara, dalam nama Tuhan, suatu hari di siang yang sangat terik, tampak seorang petani duduk di bawah pohon beringin yang rindang dan berbuah lebat sambil menikmati kebun semangkanya yang hampir dipanen. Sambil melamun, ia berpikir betapa bodohnya dan tidak adilnya Tuhan itu. Mengapa ia meletakkan buah yang besar seperti semangka pada batang yang kecil dan sangat lemah, sehingga merambat di tanah dan menggantungkan buah beringin yang kecil pada pohon yang sangat besar. Seandainya aku menjadi Tuhan, aku akan membuat lebih baik daripada semua itu. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh sebutir buah beringin yang jatuh di kepalanya. Ia langsung berteriak, "Aku minta maaf. Aku minta ampun." Ternyata Tuhan itu adil. Dia maha adil. Ia bijaksana. Lalu ia bangkit dan pulang ke rumah sambil berkata dalam hatinya, "Jika yang jatuh menimpa kepalaku tadi buah semangka, jadi apa kepalaku ini?" Kata petani itu dengan nada yang menyesal karena sudah menyalahkan Tuhan. Saudara, terkadang kita hanya berpikir tentang dunia ini hanya sebatas pengertian pemahaman berdasarkan ukuran pikiran kita saja. Maka melalui nats ini kita dituntut untuk selalu berlaku adil dalam setiap tindakan kita. Tuhan telah menyatakan dirinya dengan mati di kayu salib karena keputusan yang adil. Dan kita harus menghargai keputusan itu. Kita harus mengejar keadilan agar tetap mampu menyenangkan hatinya dalam seluruh tindakan kita. Sebab Dia selalu setia dan adil. Saudara, dalam nama Tuhan, Bunda Tresia, seorang pejuang kemanusiaan, pernah berkata, "Aku hanya ingin agar Anda mempedulikan tetangga sebelah rumah Anda." Sepenggal kalimat bijak ini menggugah kita untuk merenungkan sejauh mana kita telah hidup berdampingan dengan orang lain. Atau masihkah kita selama ini hidup hanya berpusat pada diri sendiri? Meskipun tetangga disebut sebagai keluarga terdekat, namun dalam kenyataannya masih saja ada orang yang tidak mau peduli dengan orang sekitarnya, terutama tetangganya. Sesungguhnya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita harus disadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Ketika kita melihat kenyataan hidup, maka tidak sedikit tindakan ketidakadilan yang terjadi. Keegoisan membuat orang berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Kadangkala orang mau membantu sesamanya bukan karena alasan kebaikan, tetapi hanya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya yang terjadi bukan meringankan beban, tapi justru menambah beban dan menambah persoalan baru. Karena itu, taat dan setialah melakukan perintah Tuhan, sebab hanya dengan demikian kita menyadari bahwa hidup hanyalah oleh karena kasih karunia. Maka hidup harus jadi saluran berkat bagi semua sesama kita. Mari tegakkan keadilan, tentunya dimulai dari diri sendiri dan dengan mencintai kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Amin. Firman nyanyian rohani kita hari ini adalah "Ku mau cinta Yesus selamanya." Mas Joshua, salam sehat. Tuhan memberkati.